Ya. Ini ya BD. Tapi kalau yang sini shouldernya harus depresi atau elevasi? Depresi. Nah, untuk memposisikan bahunya depresi itu bisa diginikan. Tangan kanan ya. Jadi posisinya di sini. Hah? Elevasi atau depresi? Kalau depresi toh? Ya, bisa. Shoulder girdle depresi. Bukan, fixing shoulder to prevent shoulder elevation. Berarti ya jangan sampai shouldernya itu elevasi. Berarti harus diapain? Didepresikan. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini ya, nah gambar nomor 1 itu satu tangan ada di sini. Itu tujuannya untuk mendepresikan shoulder. Jadi gimana sini? Kurang minggir lagi. Ini boleh. Ini harus di bawah, ditarik ke bawah gini, kemudian ditaruh sini, depresi. Nah itu kurang masuk. Ini terlalu. Nah, stop. Oke, ini didepresikan. Jadi tangan kita itu ada di sini. Oke, gini. Kemudian yang berikutnya adalah yang gambar nomor 2, bahunya di ABD. ABD ya, jadi ini depresi, kemudian ABD. Terus setelah itu untuk tangannya ini harus ekstensi. Nanti digerakkan ke arah ekstensi. Ininya supinasi juga ya. Supinasi ekstensi. Oke. Kok enggak ada? Nah, set. Terus kemudian gerakannya gimana? Nah, ini nanti sikunya itu yang awalnya ABD, terus kemudian diekstensikan begini. Ini sambil begini. Oke? Ya. Ini gini. Kemudian digerakkan. Ini ekstensi. Orang kalau nervus medianusnya itu cedera, pasti pada saat digerakkan ini akan terasa semutan dan nyeri dan sakit. Oke. Jadi tesnya yang lain dengan ULTT itu begini. Ini depresi ke bawah, bahunya depresi, shouldernya abduksi, yang ini ekstensi. Ya. Kok nggak dibantu ya? Udah. Oke. Kemudian digerakkan ekstensi. Nah. Oh, saya yang nggak kuat. Sakit? Biasanya gini ditekan aja, ini akan sakit. Ya, sekali lagi. Nah, oke, ini kembali, relax. Nah, nekuk, ABD, kemudian ekstensi. Ditekuk, ekstensi. Ini akan sakit. Oke. Jangan lupa ini depresi, selalu didepresikan. Makanya ini harus kuat. Harus ini bawah. Terus kemudian posisinya seperti ini. Setelah itu diekstensikan. Ya. Boleh nggak pasiennya ini? Boleh sambil disuruh oke, diluruskan. Gitu ya. Kalau digerakkan seperti ini sakit. Iya, berarti dia udah positif. Nervus medianusnya mengalami penekanan. Apalagi ditambah ada nyeri dan juga kesemutan atau mati rasa. Ya. Ini untuk yang nomor 1, ULTT 1. Kemudian yang tes ULTT 2, ini juga masih sama untuk saraf medianus, tapi caranya adalah kepala di sini. Jadi saya di situ ya bisa. Udah keluar. Sama-sama untuk yang pertama neutral position of patient on couch in supine, ya, tidur terlentang. Kemudian shoulder girdle depression, depresi. Nah, kalau yang kayak gini, posisi saya sebagai terapis itu ada di atas, di dekat kepalanya si pasien. Oke, terus kemudian agak keluar lagi. Kemudian pahanya terapis ini tuh sebisa mungkin bisa menggapai bahunya pasien untuk diposisikan depresi. Nah, kalau kayak gini lebih mantap, lebih kuat.
Karena untuk mendepresikan bahu kan pakai kekuatan badan. Tapi kalau tadi kan tangan ya, mungkin nggak kuat. Ini didepresikan seperti ini. Kemudian elbownya ekstensi, lateral rotasi of whole arm, eksorotasi ini ya. Nah ini boleh digerakkan seperti ini. Ya lagi, agak ini sedikit. Ya ini didorong ke bawah, didepresikan. Oke. Nah terus kemudian digerakkan. Ini juga akan sakit kalau dari sini kemudian ekstensi. Ini akan sakit. Sakit. Mak, berhenti. Oke. Seperti ya. Nah, semakin ini kalau tadinya gini, semakin dibuka, ini akan semakin sakit. Oke. Ini adalah ULDT 2A. Jadi kalau untuk nervus medianus ngeceknya bisa 2, ULDT 1 sama ULDT 2A. Nah, berikutnya tadi apa ceritanya? ULTT itu bisa jadi tes dan juga bisa jadi intervensi. Maka disebut, ada juga yang menyebutnya adalah neuromobilisation ya. Jadi yang dimobilisasi itu adalah sarafnya. Sebenarnya di antara 1 sama 2A saya lebih nyaman yang 2A karena lebih enak. Terus kemudian ya jadi ini ya. Nah, oke, depresi ini hop. Nah, bahu paha itu mendorong ini ke bawah. Oke, ini ekstensi, terus kemudian gini. Ini semakin dibuka, ya. Boleh sih tangannya gini untuk menjaga supaya sikunya tetap ekstensi. Semakin dibuka, ini akan semakin sakit. Kalau kita mau melakukan intervensi, maka dimulai jangan lebar-lebar dulu. Biasanya tuh dari sini aja udah sakit, nggak boleh geser ya. Dibuka segini, ini akan sakit. Nah, terus kemudian yang berikutnya ini, tangannya ini digerakkan, oke? Ya, digerakkannya sampai nanti sebatas, jangan sampai dia merasakan nyeri. Oke? Jadi kalau segini, dicek dulu, segini nyeri nggak? Nyeri gitu misalnya ya, oke? Kalau segini nyeri, maka kita menggerakkan tangannya itu jangan sampai merasakan nyeri. Jadi harus lebih rendah dari nyerinya, jangan sampai ke batas nyerinya. Maka gerakannya gini, pelan-pelan aja. Ceritanya ini amplitudonya rendah, gitu ya. Amplitudonya rendah. Nanti boleh ditambah. Nah, seperti ini bisa. Kalau nyerinya sudah berkurang. Atau yang berikutnya, ini dibuka, ditambah lebar. Segini sakit nggak? Nah, misalnya, ya pelan-pelannya sakit. Segini sakit, oke? Jadi kalau ini sakit, maka ya udah batasnya sampai segini, oke? Saya ulangi. Untuk gerakannya itu pertama bisa dari bahunya makin tambah luas. Ya, yang kedua pergelangan tangannya. Ini bisa dimainkan amplitudonya kecil atau tinggi. Ya, kalau amplitudonya kecil tuh menggerakkannya pelan-pelan gini. Oke. Kemudian ini bisa ditambah dibuka. Ya. Ingat dengan catatan, bahunya harus selalu depresi. Oke. Ini mungkin sekali lagi kalau kurang, suruh aja pasiennya agak di pinggir bed supaya bisa tetap depresi. Seperti ini. Oke ya, sekali lagi. Ini ekstensi, kemudian ini digerakkan. Dibuka segini sakit nggak? Kalau nggak sakit ya udah berarti ditambah lagi sampai dicari sakitnya seberapa. Segini sakit nggak? Sakit, misalnya segini sakit, oke. Kemudian kita ke sini, ke pergelangan tangannya. Ini sakit? Misalnya segini sakit gitu ya. Sakit? Ya sakit, segini tuh sakit. Berarti kita menggerakkannya jangan sampai batas ini. Harus lebih ringan, segini aja. Itu harus diingat-ingat, tadi batas sakitnya di mana ya? Oh segini. Berarti gerakannya nggak boleh melebihi batas sakitnya. Terus kemudian digerakkan pelan-pelan.
Yes. Sampai sini untuk ULTT 1 dan 2A. Untuk saraf medianus. Kalau yang saraf medianus tadi gimana gerakannya? Saya yang tadi posisinya gimana gini ya? ABD kemudian nah gini. Kalau ternyata di sini batas sakitnya, oh ya udah ini digerakkan. Lihat ya, saya ulangi. Saya gini ya. Segini batas sakitnya. Ya ini digerakkan sedikit. Atau ternyata segini sakit banget, ABD yang 90 derajat dikurangi. Oh gini nggak sakit ya udah. Tambah diekstensikan. Memang posisi fisioterapis harus ekonomis ya. Ini juga bednya kan kurang dulu. Oke. Jadi kalau yang satu depresi pakai tangan, kemudian sikunya abduksi, bahunya ABD, sikunya fleksi, ini kemudian diarahkan ke ekstensi. Nah nanti begini. Oke. Ya. Kalau misalnya yang terlalu sakit, oh yaudah kita pelan-pelan. Ya. Oke. Ini ULTT-nya. Sama. Itu dulu aja. Silakan dicoba itu dulu. Nanti masih ada yang tambahan dengan kepalanya digerakkan side fleksi. Coba dilakukan ULTT 1 dan 2A. Badannya di luar begini, sambil lagi. Udah lebih, Bu. Set, gitu kan? Ini begini. Nah, sekarang sambil kepalanya disuruh untuk menggerakkan. Ini sakit? Bentar. Keluar lagi bahunya. Oke, next. Nah, ini toh. Nah, sekarang kepalanya side fleksi. Side fleksi ke kiri. Sekarang ke kanan. Ke kiri dulu nih, ke kanan. Nah, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Ini kalau pakai kepala. Jadi kepalanya juga disuruh untuk menggerakkan side fleksi ke kanan dan ke kiri. Pada saat begini, ya ke kiri, ya, terus kemudian ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Sakit? Oke, terulur, terbalik ini. Oke, lagi yuk. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Side fleksi kiri, side fleksi kanan. Ini juga bisa ditambah, dibuka. Yuk, kemudian side fleksi kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Ya, tapi tentu saja ini melihat tergantung batas nyerinya seberapa. Jadi kita terapinya amplitudenya bisa kecil, sedikit-sedikit seperti ini, atau ditambah. Nah, ya, oke. Kalau segini aja udah sakit banget ya udah, jadi gerakannya kecil-kecil aja. Tapi kalau segini baru kerasa sakit, nah ini boleh amplitudenya agak besar, karena batas nyerinya sekian, gitu ya. Oke, sepanjang gerakannya ini tidak melebihi batas sakitnya. Oke, itu ya.